pemeriksaan pembendungan darah dan masa pembekuan dengan metode EV, yang mana kedua pemeriksaan tersebut biasanya kita gunakan untuk mendeteksi faktor pembekuan dari seseorang. Nah, biasanya untuk kondisi klinis tertentu seperti demam berdarah ini bisa bermanfaat atau digunakan untuk salah satu pendukung untuk menegakkan diagnosa penyakit tersebut. Nah, di sini sebelum saya melakukan tindakan untuk yang pembendungan, saya akan menjelaskan dulu beberapa alat yang akan kita gunakan. Yang pertama yang kita gunakan adalah sphygmomanometer, potensimeter. Di sini ada kapas alkohol atau swab alkohol. Kita juga menggunakan blood lancet. Dan di sini kita menggunakan autoclick, ada kertas saring, dan ada alat tulis. Dan kita menggunakan tempat sampah infeksius dan tempat sampah untuk benda tajam. Dan untuk tindakan yang pertama, seperti biasa sebelum kita melakukan tindakan, kita melakukan pencegahan infeksi dulu dengan mencuci tangan, menggunakan sarung tangan dan APD, jas lab, lalu kita ke donor. Akan kita praktekkan pertama kali adalah yang masa pembekuan dengan metode EV, yang mana kita akan memilih volar. Volar itu adalah lengan bagian bawah. Yang akan kita pilih adalah lengan bagian bawah yang tidak ada pembuluh darah atau luka. Ya, jadi nanti akan kita lakukan tusukan di sini. Lalu setelah kita pastikan volar atau bagian nanti yang akan kita gunakan, lalu kita melakukan pemeriksaan. Kita siapkan dulu sphygmomanometernya, kita siapkan blood lancet dan autoclicknya. Kita swabkan swab. Selamat pagi Ibu Nina Sari ya. Saya Yuli, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan pembekuan darah dengan metode EV. Nanti saya akan melakukan penusukan di lengan bagian bawah Ibu. Nanti akan sedikit tidak nyaman, saya mohon kerjasamanya. Jadi pada waktu saat masih melakukan penusukan tidak ada menarikan tangan. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah Ibu Sari bersedia? Bersedia. Ya, kalau bersedia saya segera melakukan tindakan ya. Lalu kita pasang sphygmomanometer dengan kondisi terbalik. Dan di sini selain kita menyiapkan sphygmomanometer, kita menyiapkan alat penghitung waktu atau stopwatch ya. Kita naikkan sampai 40 mm air raksa. Kalau kram bilang ya Bu. Ya, di sini lalu kita pilih volarnya dengan kita desinfektan dulu dengan menggunakan antiseptik. Kita regangkan yang sudah kita tadi desinfektan ya. Kita menyalakan stopwatch sampai 30 detik ya. Ini kita kasih keterangan usapan pertama. Ya, 30 detik, lalu kita usap lagi. Ini adalah usapan yang kedua. Kram pusing.
tunggu sampai 30 detik. Tadi karena tadi startnya dari 31, sehingga kita tunggu sampai angka 60. Lalu kita usap lagi. Ini adalah usapan yang ketiga. Lalu kita mulai lagi 30 detik. Nah, kapan kita selesai melakukan tindakan ini? Sampai kita pastikan dia sudah tidak keluar darah lagi di bagian volar yang tadi kita tusuk. Ya, ini tidak ada tidak ada lagi darah yang keluar ya. Kita hentikan waktu, kita sampaikan kepada klien atau pendonor kita bahwa tindakan yang dilakukan sudah selesai. Bu Sari, ini tindakan yang saya lakukan sudah selesai. Saya akan melakukan analisa atau pembacaan hasil. Mohon ditunggu sebentar ya. Bisa kita bantu rapikan pendonor. Lalu yang kedua, di sini kita sudah memberikan tanda 1, 2, dan 3. Nanti kita akan menghitung atau mengukur dengan penggaris. Ya, untuk pembacaannya, di sini kita sudah kasih keterangan angka 1, 2, 3. Angka 1, 2, 3 ini adalah 30 detik pertama pengambilan, 30 detik kedua pengusapan, dan 3 detik pengusapan terakhir sampai darah tidak terkeluar lagi. Lalu kita melakukan pengukuran. Ini diukur dari ujung ke ujung sampai sini. Berarti sekitar 1,1 cm ya, 1,1 cm. Di sini juga sama, kita ukur sampai ke ujung ekornya. Ini kurang lebih 1,9, 1,4. Ini dalam senti ya. Ini 1,2. Nah, karena nanti kita menghitungnya dalam mili, jadi senti ini kita jadikan mili. Berarti ini 12 mili. Ini 14 mili. Ini 11 mili. Nah, kenapa kok kita jadikan mili? Nanti yang kita ambil dari ketiga hasil pemeriksaan ini, yang memenuhi syarat adalah yang lebih dari 5 mili. Artinya ada tiga yang memenuhi syarat yang lebih dari sama dengan 5 mili, yaitu pada 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik ketiga. Karena ada 3 yang memenuhi, sehingga penghitungannya adalah 3 dikalikan 30 sama dengan 90 detik. 30 ini adalah detik ya. 3 adalah jumlah yang memenuhi syarat tadi. 3 kali 30 detik sama dengan 90 detik. Jika dimenitkan sama dengan 1 menit 30 detik atau 1,5 menit. Nah, normalnya untuk pemeriksaan ini adalah 1 sampai 6 menit. Jadi pendonor atas nama Bu Sari, nama Bu Sari atau Nyonya S ini dari pemeriksaan pembendungan dikatakan normal. Maksudnya normal di sini berarti dia secara pembekuan darahnya baik. Itu tadi tindakan untuk pemeriksaan pembendungan darah. Lalu yang pembekuan darah dengan metode IV. Lalu yang selanjutnya yang biasa kita lakukan sebenarnya ada 2 cara. Selain dengan menggunakan metode IV, kita menggunakan metode DAP, di mana metode DAP ini kita menggunakan cuping telinga atau bagian telinga yang lunak. Tapi itu tidak memungkinkan karena satu dari estetika, mengingat kita di budaya timur ya, untuk orang-orang tertentu kondisi telinga itu termasuk salah satu alat yang tidak bisa dilakukan untuk pemeriksaan. Jadi yang kita gunakan hanya metode IV yang di bagian volar bawah. Nah, untuk yang selanjutnya, selain kita menggunakan pembekuan dengan metode IV, kita melakukan pembendungan ya. Kita akan mempraktekkan
praktikum yang kedua terkait pembendungan. Untuk alat yang digunakan, kita hanya menggunakan sphygmomanometer dan hanya menggunakan stop watch. Ya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan tindakan, kita melakukan inform consent dan melakukan komunikasi kepada pendonornya. Setelah itu, kita melakukan pembendungan. Biasanya untuk pembekuan dengan metode IV dan pembendungan ini satu rangkaian, jadi langsung dilakukan ya. Jadi kita pasang sphygmomanometernya dalam kondisi terbalik. Nah, jika pada waktu pembekuan dengan metode IV tadi kita naikkan 40 liter air raksa, untuk yang metode ini kita naikkan sampai 100. Nah, ketika sampai 100 kita tahan. Lalu bagian yang tadi kita lakukan penusukan, kita beri lingkaran. Permisi ya Bu. Ya, kurang lebih lingkaran seperti ini. Nah, nanti kita mengamati kurang lebih 5-10 menit. Maksudnya 5-10 menit, kalau kita pemeriksaannya sudah setelah menggunakan pada saat tadi kita melakukan penusukan, kita memeriksanya hanya sampai 5 menit. Tapi kalau tadi kita meriksanya tidak menggunakan metode IV, hanya dari awal langsung dibendung, itu menggunakan waktunya adalah 10 menit. Ya, dan kita sambil menunggu 5 menit, ini 10.29 ya, nanti sampai 10.34, sambil kita mengamati tensinya, jika turun kita naikkan, tetap stabil di angka 100. Lalu sambil kita amati, nanti akan ada perubahan di bagian lengan pendonor yang akan kita lakukan pembendungan. Nanti makin lama dia akan mengalami kebas, mati rasa. Ya, pertama mungkin kram, kebas atau mati rasa. Lalu nanti akan ada perubahan warna kulit menjadi lebih menghitam. Ya. Nah, nanti gunanya lingkaran ini adalah nanti kita akan melihat petisia. Petisia itu adalah warna merah atau bintik-bintik merah. Dan ini nanti kita gunakan kalau misalkan nanti setelah 5 menit itu pemeriksaan sudah kita laksanakan, sudah selesai, nanti kita amati jumlah bintik merahnya ada berapa. Jika dikatakan normal, itu yang kurang dari 10 bintik petisia atau warna merah. Tapi jika lebih dari 10 petisia atau warna bintik merah di lingkaran yang sudah kita buat atau di sekitar lingkaran ada petisia, itu berarti menandakan ada pembuluh darah kapiler yang pecah. Artinya biasanya pada kondisi-kondisi ini dengan diagnosa klinisnya adalah mereka yang mengalami gangguan atau sakit demam berdarah. Nah, ini termasuk salah satu, makanya ketika nanti kalian menemukan kasus demam berdarah, biasanya pemeriksaan awal yang dilakukan sebelum pemeriksaan cek trombosit dan sebagainya, yang salah satu yang bisa digunakan adalah dengan masa pembekuan ini, pembendungan ini. Ya. Setelah 5 menit, nah sini bisa dilihat sudah ada warna, sudah kebas ya Bu ya, sudah mati rasa, sudah sakit ya, tapi tidak mati hatinya kan ya. Ya, ini warnanya sudah berubah seperti ini. Dan kita amati, fokus kita adalah di bagian petisianya. Dan di petisia ini tidak ada ya, hanya ada 1, 2, karena ini tadi bekas penusukan tadi juga ya. Hanya ada 2, jadi untuk pendonor secara faktor pembekuan darah dinyatakan normal. Lalu kita rapikan pendonor kita. Bagaimana perasaannya? Kram? Ya, ditahan dulu sambil kita meminimalisir menyentuh area. Setelah kita rapikan, kita meminimalisir menyentuh dulu karena posisinya si pendonor dalam kondisi kram atau mati rasa atau kebas, sehingga kalau misalkan kita sentuh akan sakit ya. Nah, itu salah satu 2 praktikum yang sudah kita praktekkan hari ini. Semoga bermanfaat. Saranyo.